Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata yang pernah viral di media sosial dan sering terjadi di kota-kota besar. Tonton sampai selesai, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang melelahkan, cinta seringkali terabaikan. Apa yang terjadi ketika perhatian hilang dan seseorang datang memberi kehangatan yang hilang? Di dalam rumah, Diana duduk di ruang tamu, menatap ponselnya. Andi, suaminya, pulang kerja dengan ekspresi lelah dan wajah murung. Diana menyambut dengan senyuman. "Hai sayang, bagaimana harimu?" Andi berjalan tanpa menatap. Capek, banyak pekerjaan yang menunggu. Andi membuka laptop dan mulai bekerja di meja. Sementara Diana merasa dicuekin. Dia mencoba berbicara, tetapi Andi terlalu fokus pada pekerjaan sampai tengah malam. Diana pun sampai ketiduran menunggu Andi yang masih saja fokus dengan pekerjaannya. Hari demi hari, Diana makin merasa Andi semakin cuek. Setiap pulang ke rumah, langsung bekerja kembali. Diana merasa kesepian. Kehidupan pernikahan mereka dipenuhi dengan kesibukan Andi yang mengabaikan kebutuhan lahir batin Diana. Diana di kantor, tampak lesu. Rizky, rekan kerjanya, mendekatinya dengan senyuman. Sambil memberikan secangkir kopi, "Hei Diana, kau terlihat tidak bersemangat. Ada yang bisa aku bantu?" "Terima kasih Rizky, hanya sedikit lelah." Rizky duduk di sebelahnya dan mulai mengobrol. Mereka berbagi tawa, dan Diana merasa ada perhatian yang tidak dia dapatkan dari Andi. Perhatian Rizky membawa warna baru dalam hidup Diana. Setiap hari, mereka semakin dekat dan perasaan itu sulit untuk diabaikan. Rizky mulai berani mengajak Diana untuk pulang bareng. "Hai Di, hari ini kamu pulang sama siapa? Gimana kalau pulang bareng aku aja?" Dan Diana yang merasa tidak enak sama Rizky, karena Rizky sering sekali mengajaknya pulang bareng. Tapi Diana selalu menolaknya. Saat itu Diana mengiyakan ajakan Rizky untuk pulang bareng. Selama di perjalanan pulang, Diana dan Rizky makin akrab. Diana merasakan adanya kehangatan dan perhatian yang selama ini dicari. Rizky dan Diana semakin intens kedekatannya. Mereka setiap hari selalu pulang bareng, dan Diana selalu membalas WhatsApp Rizky. Karena selama ini, Andi pun tidak pernah menanyakan kabar Diana. Diana berusaha menyembunyikan setiap kali WhatsApp-an dengan Rizky. Diana dan Rizky janjian untuk jalan bersama di taman setelah kerja. Suasana cerah dan nyaman. "Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kita butuh lebih banyak momen seperti ini kan?" Diana menjawab sambil tersenyum lemah. "Iya, rasanya menyenangkan bisa bercerita tanpa terburu-buru." Ketika Rizky menyentuh tangan Diana, dia terkejut tetapi tidak menarik tangannya. Mereka saling tatap dengan rasa yang tumbuh. Momen itu menjadi titik balik. Diana merasakan nyaman dan perhatian yang selama ini tidak dia dapatkan di Andi. Setiap minggu, Diana dan Rizky selalu berjanjian bertemu setelah bekerja. Dan sesampainya di rumah pun, mereka selalu WhatsApp-an dan makin intens berhubungan. Suatu ketika, Rizky chat Diana. "Di gimana kalau kita izin cuti ke puncak?" Diana pun terkejut dengan ajakan Andi, dan Diana berusaha untuk menolak. Hari demi hari mereka lalui dan Andi pun selalu sibuk dengan pekerjanya, lagi dan lagi. Diana merasa kesal, karena selama ini Andi selalu memikirkan pekerjaan. Pekerjaannya saja, Diana selalu diabaikan. Akhirnya, Diana pun mengiyakan ajakan Rizky untuk jalan-jalan ke puncak. Diana yang banyak pikiran di rumah tangganya, merasa butuh jalan-jalan, supaya bisa fresh kembali. Tanpa pikir panjang pun, Diana pergi ke puncak dengan Rizky. Selama di perjalanan, mereka ngobrol dan bernyanyi bersama di dalam mobil. Diana bercerita kepada Rizky tentang kondisi rumah tangganya dengan Andi. "Kai, aku sudah lelah rasanya dengan Andi, karena dia selalu cuek sama aku." Rizky pun membalas percakapan Diana.
Andi masih cuek sama kamu, Di. Sudahlah, kamu tidak usah sedih. Kan ada aku di sini sekarang yang menemani kamu. Diana pun semakin terbawa suasana dan lupa dengan masalah rumah tangganya bersama Andi. Hari makin larut malam dan sesampainya di rumah, Diana melihat Andi sudah sampai juga di rumah. Pada saat itu, Diana bilang kepada Andi, kalau ada dinas ke puncak. Diana merasa lelah sesampainya di rumah dan melihat Andi pun tidak menanyakan atau bicara kepada Diana. Diana pun melakukan hal yang Andi lakukan kepadanya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Karena kamu sedang membantu seorang mahasiswa yang sedang membiayai kuliahnya sendiri dari hasil YouTube. Terima kasih ya. Oke, mari kita lanjut. Suatu hari, Andi pulang lebih awal dan melihat Diana dan Rizky tertawa di taman. Andi dengan suara tegas berteriak, "Diana?" Diana terkejut dan Rizky segera menjauh. Andi tampak marah dan kecewa. Dengan panik Diana menjawab, "Andi, tunggu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Apa ini? Aku terlalu sibuk untuk memperhatikanmu, dan sekarang kau dengan dia." Diana terdiam, air matanya mulai mengalir. Andi berbalik pergi dengan hati yang hancur. Ketika kenyataan terbongkar, semua terasa kacau. Diana harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Di rumah, Andi dan Diana terlibat dalam percakapan emosional. Dengan kondisi marah, Andi melampiaskannya. "Apakah semua ini karena aku terlalu sibuk? Apa kau tidak menghargai semua yang telah aku lakukan?" Sambil menangis, Diana mencoba menjelaskan, "Andi, aku mencintaimu, tapi aku merasa sendirian." Rizky hanya... Dia mendengarkan dan memberiku perhatian. Andi terdiam, merasa terpuruk. Diana merasa terjebak antara cinta dan kesalahan. Kesibukan yang mengabaikan cinta dapat menghancurkan hubungan. Kini, mereka harus berjuang untuk mencari jalan kembali. Diana merenung di tempat tidur. Ia menyadari harus membuat pilihan yang tepat. "Aku harus berbicara dengan Andi. Kami tidak bisa terus seperti ini." Dia pergi mencari Andi yang terlihat hancur. Diana duduk di sampingnya. "Andi, aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Mari kita bicarakan ini." Andi mengangguk meski masih terlihat sakit hati. Diana dan Andi duduk bersama di sofa. Atmosfer tegang. Andi terlihat berjuang dengan emosinya. Dengan suara bergetar, Andi bertanya, "Apa yang harus aku percayai, Diana? Bagaimana jika ini semua hanya kebohongan?" "Tidak, Andi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rizky dia memberiku perhatian yang aku butuhkan," jawab Diana sambil menangis. "Apakah kau mencintainya?" Diana terdiam, menghadapi pertanyaan yang menghancurkan hatinya. Dalam momen ini, keputusan sulit dihadapi. Cinta, kesalahan, dan pilihan harus dihadapi dengan berani. Diana terisak, berusaha menjelaskan perasaannya. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingin menyakiti kamu, tetapi aku merasa terjebak." Jelas Diana dalam kondisi putus asa. Andi berdiri, berjalan menuju pintu dengan langkah berat. "Mungkin kita butuh waktu terpisah untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan." Diana meraih tangan Andi, tetapi dia menariknya kembali. "Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ini. Kita perlu waktu untuk berpikir," tegas Andi sambil menarik tangannya. Andi keluar, meninggalkan Diana sendirian, terisak di sofa. Kadang, pilihan sulit harus diambil. Mungkin jarak adalah solusi, tetapi apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Saya ucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah subscribe, like, dan komen di video ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keluasan rezeki buat kamu semua. Amin.